Halo sahabat-sahabat keluarga Pandu yang dikasihi Tuhan. Selamat bertemu kembali dalam program Setetes Embun Bagi Jiwa. Renungan kita hari ini diambil dari Injil Markus pasal 8 ayat 22-26. Namun sebelum mendengarkan renungan ini, mari kita berdoa. Tuntunlah kami ya Tuhan, saat kami merenungkan firman-Mu. Biarlah Roh-Mu yang kudus memberi kami pengertian, agar kami tidak salah dalam memahami dan juga melakukan firman-Mu. Terpujilah Engkau ya firman yang hidup. Amin. Yesus meletakkan lagi tangannya pada mata orang itu, maka orang itu sungguh-sungguh melihat dan telah sembuh, sehingga ia dapat melihat segala sesuatu dengan jelas. Markus 8 ayat 25. Sahabat-sahabat keluarga Pandu yang mengasihi Tuhan. Kisah penyembuhan orang buta di Betsaida adalah salah satu kisah paling menarik dalam Injil Markus. Di dalamnya kita bukan hanya melihat kuasa Yesus memulihkan, tetapi juga cara Yesus membentuk iman melalui sebuah proses yang penuh makna. Setiap detail dalam kisah ini memperlihatkan bagaimana Tuhan bekerja dalam kehidupan manusia. Bukan secara tergesa-gesa, bukan sekadar menghasilkan keajaiban, tetapi membangun hubungan dan membentuk kedewasaan iman. Kisah ini dimulai dengan sebuah tindakan penuh belas kasihan dari orang-orang di sekitar orang buta itu, yang mungkin adalah sahabat atau kerabatnya. Mereka membawa orang buta itu kepada Yesus dan memohon agar ia menyentuhnya. Mereka tidak memiliki kuasa untuk menyembuhkan, tetapi mereka tahu kepada siapa mereka harus membawa orang buta itu. Tindakan sederhana ini menunjukkan bahwa iman sejati selalu menemukan wujudnya dalam kepedulian nyata. Namun mereka membawa orang buta itu kepada Yesus bukan karena mereka yakin akan kuasanya, tetapi karena mereka mungkin pernah mendengar atau melihat Yesus menyembuhkan orang. Meskipun demikian, orang-orang ini telah menjadi saluran anugerah Allah bagi orang buta itu. Dan melalui tindakan mereka, kita belajar bahwa Tuhan sering menggunakan komunitas, keluarga, dan sahabat untuk membawa seseorang mendekat kepada Kristus. Gereja dipanggil untuk meneladani hal ini, bukan hanya mengagumi Yesus, tetapi secara aktif menolong orang lain datang kepadanya. Setelah orang buta itu dibawa ke hadapannya, Yesus memegang tangannya dan menuntunnya keluar dari desa. Tindakan ini bukan kebetulan. Yesus tidak ingin mujizat ini menjadi tontonan umum. Ia menginginkan perjumpaan yang personal, jauh dari keramaian yang sering lebih tertarik pada sensasi daripada pertobatan. Yesus menarik orang itu dari keramaian, agar pemulihan itu menjadi pengalaman yang intim. Sebuah ruang di mana yang hadir hanya sang penyembuh dan orang yang sedang dipulihkan. Demikian pula dalam hidup kita, ada masa di mana Tuhan membawa kita keluar dari kebisingan dunia, mengajak kita masuk ke ruang yang tenang, supaya kita benar-benar menyadari pekerjaannya. Proses pemulihan seringkali terjadi di tempat di mana kita tidak lagi bergantung pada orang lain atau orang-orang di sekitar kita, melainkan hanya pada Tuhan sendiri. Setibanya di tempat di mana hanya ada Yesus dan orang buta itu, Yesus melakukan tindakan yang tidak lazim. Ia meludahi mata orang itu dan menumpangkan tangannya. Melalui tindakan ini, kita melihat kedekatan Yesus yang nyata. Dia tidak menjaga jarak dari penderitaan manusia. Ia menyentuh, ia terlibat, ia hadir sepenuhnya. Namun yang paling mengejutkan adalah bahwa tindakan pertama ini belum memulihkan secara sempurna. Ketika Yesus bertanya, apakah ia sudah dapat melihat? Orang itu berkata bahwa ia mulai melihat, tapi belum jelas. Manusia tampak seperti pohon berjalan. Ini adalah satu-satunya catatan dalam Injil, di mana mujizat Yesus berlangsung dalam 2 tahap. Mengapa Yesus bekerja secara bertahap? Yesus melakukannya secara bertahap, bukan karena ia kurang kuasa, bukan pula karena iman orang itu kurang besar. Tuhan sedang menunjukkan bahwa pemulihan
kadang terjadi melalui proses. Kita sering berharap perubahan hidup datang seketika. Kita ingin doa dijawab sekarang juga, luka sembuh dengan segera, masalah selesai tanpa penundaan. Tetapi Tuhan mengajar kita melalui kisah ini bahwa dalam perjalanan iman, Ia bekerja langkah demi langkah. Saat kita baru melihat sedikit, saat semuanya masih kabur, itu bukan tanda bahwa Tuhan tidak bekerja. Justru itu merupakan bagian dari pekerjaannya. Tanda bahwa pemulihan sedang berlangsung. Yang penting adalah bagaimana orang buta itu tetap berada dalam tangan Yesus. Ia tidak mundur ketika hasilnya belum sempurna. Ia tidak meragukan Yesus ketika penglihatannya belum jelas. Ia membiarkan Yesus menyentuhnya sekali lagi. Dan melalui sentuhan kedua itu, penglihatannya menjadi terang, sempurna, dan tak terhalang. Tidak lagi kabur. Demikian pula Tuhan mengundang kita untuk tetap tinggal dalam prosesnya. Percaya bahwa apa yang Ia mulai pasti akan Ia selesaikan pada waktunya. Namun kisah ini belum selesai. Ada satu bagian terakhir yang sering diabaikan, tetapi sesungguhnya sangat penting. Setelah orang buta itu disembuhkan, Yesus memerintahkannya untuk pulang ke rumahnya dan melarangnya kembali ke desa. Perintah ini bukan sekadar instruksi yang bersifat praktis atau teknis saja. Ini adalah penegasan teologis dan pastoral yang sangat dalam mengenai kemana sebuah karya Tuhan harus pertama-tama dinyatakan. Yesus mengarahkan dia kembali ke rumah, kepada keluarganya, kepada mereka yang paling mengenalnya, kepada mereka yang telah melihat kelemahannya, kekurangannya, dan pergumulannya. Di sanalah kesaksian itu akan paling nyata, paling otentik, paling berdampak. Tuhan menempatkan rumah sebagai tempat pertama di mana karya Kristus harus diberitakan dan dihidupi. Bukan karena rumah adalah tempat yang memberikan kenyamanan, tetapi karena rumah adalah tempat di mana perubahan hidup paling terlihat secara jujur. Di hadapan keluarga, kita tidak bisa berpura-pura. Mereka tahu siapa kita dulu, sehingga ketika mereka melihat perubahan, kesaksian itu menjadi kuat dan tidak terbantahkan. Yesus tidak mengizinkan orang itu kembali ke desa, karena Ia tahu bahwa keramaian sering hanya ingin sensasi, tetapi keluarga akan melihat perubahan yang sejati. Inilah prinsip penting. Injil yang sejati tidak dimulai dengan panggung besar. Injil dimulai dari ruang paling dekat, paling intim, paling nyata dalam kehidupan seseorang. Rumah adalah tempat pertama kita bersaksi, bukan melalui kata-kata indah, tetapi melalui hidup yang telah disentuh dan diubahkan oleh Kristus. Ketika keluarga melihat kesabaran yang baru, pengharapan yang baru, karakter yang diperbarui, mereka sedang melihat karya Tuhan yang hidup. Maka, kesembuhan orang buta ini tidak berhenti pada penglihatan yang dipulihkan. Kesaksian itu diteruskan melalui kehidupan sehari-hari di tempat yang paling mengenal dirinya. Sahabat-sahabat keluarga Pandu yang dikasihi Tuhan, melalui kisah ini, kita belajar bahwa Tuhan bekerja melalui proses. Dan ketika pemulihan itu terjadi, Tuhan mengarahkan kita kembali ke tempat di mana perubahan itu harus dihidupi terlebih dahulu. Ke rumah kita, ke orang-orang terdekat kita, ke lingkungan yang paling mengenal kita. Jika saat ini Anda sedang berada dalam proses bersama Tuhan, ingatlah bahwa proses itu sedang membentuk Anda menjadi saksi yang lebih otentik. Dan ketika Tuhan menyelesaikan apa yang Ia sudah mulai, buah dari pemulihan itu pertama-tama harus dirasakan oleh mereka yang Tuhan tempatkan paling dekat dengan hidup Anda. Biarlah kita berjalan dalam prosesnya dengan setia, dan ketika terangnya dinyatakan, biarlah terang itu bersinar pertama-tama dari rumah kita, lalu meluas kepada dunia, kepada lingkungan,
di sekeliling kita. Mari kita berdoa. Ya Bapa, kami bersyukur karena Engkau Allah yang memegang tangan kami dan menuntun kami melalui setiap proses hidup. Ajarlah kami untuk percaya ketika jalan masih kabur, untuk tetap tinggal dalam sentuhan-Mu ketika hasil belum terlihat sempurna. Ya Yesus Kristus, bentuklah hati kami agar setia berjalan bersama-Mu setahap demi setahap. Dan ketika Engkau memulihkan kami, biarlah kasih dan karya-Mu nyata melalui hidup kami ketika kami hadir di rumah dan di mana saja kami hadir atau kemanapun Engkau mengutus kami. Ya Roh Kudus, jadikan kami saksi Kristus yang setia di tengah-tengah kehidupan kami, sehingga perubahan yang Engkau kerjakan dapat dilihat semua orang dan mereka memuliakan nama Tuhan. Terpujilah Engkau ya Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Teruslah membangun iman, mengelola hidup bersama, dan menjadi berkat bagi sesama. Tuhan Yesus memberkati kita.